وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير سيرنا بعظامتك بالتيسير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul Muhtaramin yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para pejabat setempat, wabil khusus kepada keluarga besar daripada sahibul haul Kiai Haji Abdul Syukur bin Badrun, yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan, Allah angkat derajat, Allah jadikan sebaik-baik penerus daripada ayahandanya, dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada ayahanda Kiai Haji Hasanuddin, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah angkat derajat beliau, Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai penyambung lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa para hadirin wal hadirat, semua yang hadir, mudah-mudahan hajat-hajat pian semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat pian berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan berkah sahibul haul untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan semua yang hadir, yang susah Allah angkat kesusahan, yang sedih Allah bahagiakan, yang kurang lancar rezekinya Allah banyaki lancarkan, dan mudah-mudahan tidak bangun dari majelis yang mulia ini kecuali insyaallah segala dosa dan kesalahan kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi ulun kira Guru Hasanuddin bakal panjang ceramahnya atau sambutannya. Jadi ternyata beliau lumayan mukhtasar, lumayan ringkas. Kalau ulun lihat di pengumuman itu penceramahnya 2, alhamdulillah, berarti 1 jam bagi 2 30. Ternyata beliau cukup ringkas. Dan yang lebih menakutkan lagi, beliau sambil mengatakan nanti insya Allah akan disampaikan lebih panjang oleh penceramah kita. Itu hadirin ulun kena mental. Tapi alhamdulillah, seperti dikatakan qawlul minka lam yusammal qawlihi, sedikit dari beliau tidak dinamakan sedikit, akan tetapi dinamakan banyak. Alhamdulillah. Yang lebih memberi kabar gembira lagi, kita duduk di tempat, di majelis, di dalamnya ada berapa ulama, berapa guru, berapa alim. Ini adalah kemuliaan untuk kita. Kenapa kemuliaan? Saya teringat di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim.
karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, orang alim. Beliau menukil satu kalam dari seorang sahabat, yang sahabat tersebut alim. Sahabat tersebut bukan sembarang alim, tapi sahabat tadi mengenal kitab Taurat, mengenal kitab Zabur, dan mengenal kitab Injil. Beliau adalah Ka'bul Akhbar. Konon Ka'bul Akhbar ini adalah salah seorang sahabat yang Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan riwayat cerita. Seorang Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu warḍah, beliau menjelaskan, "Law anna thawaba majlisil ulama badal nas lataraka dhu imaratin imaratahu wa dhu suqin suqah." Andaikan majlis yang dihadiri oleh ulama, di dalamnya penuh ulama, ditampakkan pahalanya untuk manusia semuanya, dikatakan la tarakadu imaratin imaratahu wa dhu suqin suqah, maka orang yang memiliki jabatan akan meninggalkan jabatannya. Maka orang yang memiliki usaha di pasar akan meninggalkan usaha di pasar, karena terlalu mulianya itu majlis azim, pahala yang turun banyak, rahmat yang turun banyak, karena Allah memuliakan para ulama. Kita tadi dengarkan mukadimah daripada kalam Syekhana Guru Haji Hasanuddin. Beliau mengutip ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat daripada orang-orang yang beriman dan mengangkat para ahli ilmu, para ulama darajat, derajat-derajat yang banyak. Kita berkumpul ini karena seorang ulama. Kita berkumpul karena sahibul haul. Subhanallah, jadi kalau dihitung-hitung luar biasa banyak. Allah angkat derajat sahibul haul, hadir semuanya, mendoakan semuanya, yang tidak diberikan kecuali khusus untuk orang yang mulia. Apalagi kita tahu bahwa sahibul haul tadi dikatakan adalah seorang alim, seorang amil, begitu juga wali, begitu juga seorang faqih. Hadirin, orang alim, ahli kitab banyak, tapi faqih itu bukan sembarangan. Faqih itu bukan sembarangan. Faqih itu adalah bagi orang yang benar-benar mengetahui ilmu tersebut secara daqiq, secara perinci, memahami makna di balik ilmu yang dia pelajari. Dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang khusus. Kalau kita baca bahwasanya faqih adalah ahli fikih, orang yang belajar fikih itu ahli, itu adalah faqih, belum tentu. Ada seorang badui datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Badui itu hadirin, orangnya nggak tahu apa-apa. Badui itu cuman modalnya hati yang baik, hati yang baik. Nggak tahu syariat. Sampai ada kisah seorang badui, seorang badui datang ke kota Basrah. Kala itu ada seorang ulama di kota Basrah itu meninggal.
Lalu kemudian ulama tersebut dibawa ke dalam masjid jami untuk disolati. Badui tadi dari gunung, Arabi atau Badui tadi dari gunung turun masuk ke kota Basrah, didapatkan kota Basrah sepi, sunyi. Ada satu orang berlari, dicegat, ditahan oleh Badui tadi. Kemana orang-orang ini? Kok sunyi? Ini kota. Kata orang tadi yang tergesa-gesa itu mereka semuanya sekarang sedang mensolati seorang alim. Sedang mensolati seorang alim. Kata Badui tadi, gak enak apabila saya seorang sendiri yang ada di kota sedangkan semuanya masuk ke dalam masjid. Akhirnya itu Badui masuk ke dalam masjid, ikut mensolati orang alim. Yang namanya Badui kada tahu apa-apa. Cara sholat jenazah nggak tahu. Akhirnya dia cuma modal mengikuti orang-orang sekitarnya. Dia nekat sholat. Allahu Akbar. Dia ikut Allah. Apa yang dibaca nggak tahu. Diam saja. Lagi Allahu Akbar. Dia ikut-ikutan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia ikut-ikutan lagi Allahu Akbar. Hatinya risau, ini orang-orang baca, saya nggak baca, kata dia. Lalu kemudian ketika imamnya Allahu Akbar dan lalu disambung dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendengarkan salam, lalu dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, saya nggak baca apa-apa. Ya Allah, saya nggak tahu bacaannya. Dalam hatinya. Tapi dia sempat mengatakan, ya Allah, intinya ya Allah, dia adalah tamumu. Andaikan dia tamuku ya Allah, datang kepadaku ya Allah, maka akan aku sembelihkan seekor kambing, akan aku jamu dan muliakan. Tapi ya Allah, ini kan tamumu, yang berhak menjamu adalah Engkau. Ini doa apa hari ini? Nggak ada di dalam kitab fikih yang mengatakan doa seperti itu, nggak ada. Cuma hati seorang Badui yang suci mengatakan seperti itu. Balik semuanya, dimakamkan itu alim, ahli warisnya balik malam hari bermimpi ayahnya. Dalam mimpinya ayah tersebut ditanya oleh anaknya, ya abati ma fa'alallahu bik. Wahai ayahku, apa yang Allah lakukan terhadap engkau? Ayahnya yang alim tersebut mengatakan, laqad ghafarallahu li bi barakatid du'a'il arab. Allah mengampuni dosa-dosaku berkat daripada ucapan Arabi, orang Badui. Bangun pagi, keliling itu kota Basrah, dicari siapa ini Arabi, siapa ini Badui. Keliling kemana-mana, sampai didapatkan cuma ada satu Badui yang kemarin masuk. Didatangi Badui tersebut. Arabi tadi didatangi dipegang oleh orang tersebut. Badui tadi bingung, apa ini? Kenapa saya ini? Kenapa engkau tahan saya? Enggak tahu nih. Orang tadi mengatakan, apakah kemarin engkau sholat di masjid jami? Arabi tadi ketakutan. Jangan-jangan nanti ditanya-tanya. Enggak belajar ditanya. Lalu kemudian dia mengatakan, iya saya sholat kemarin. Kenapa? Apa yang kau baca ketika sholat? Tambah bingung. Bingung. La ilaha illallah. Apa yang kamu baca dipaksa? Ini amalan mustajab mungkin ya. Biasanya kita kalau ketemu ulama itu kan ditanya. Kita bertanya, jangan dulu. Zaman sekarang ketemu ulama diajak selfie, diajak foto. Apalagi yang lebih parah lagi, subhanallah. Ulama diajak live TikTok aja. Allah akhir zaman. Cuman apa? Demi gift. Cuman dapat poin. Memang barokahnya ulama itu di mana-mana. Subhanallah. Dipaksa. Lalu si Badui tadi dengan ketakutan mengatakan, demi Allah saya nggak mengetahui apa-apa bacaan. Akan tetapi ketika akhir mereka makmum, mereka orang-orang yang hadir sholat mengucapkan salam, saya mengatakan dalam hati saya, ya Allah, ini adalah tamu,
andaikan dia adalah tamu, maka akan aku sembelihkan seekor kambing, lalu akan aku jamu dan aku muliakan dia. Akan tetapi ini kan nangis ahli waris tadi sambil mengatakan, Allah, semalam aku bermimpi